Assalamualaikum semuanya. Tahu nggak sih guys? Aku mau tanya deh. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana pohon bisa berdiri dengan kokoh? Dan kenapa bunga bisa mekar dengan indah? Kayak bisa tegak gitu. Ya nggak sih? Nah, kalau misalnya kalian mau tahu jawabannya, aku punya jawabannya. Jawabannya ada di balik keajaiban yang hanya dilihat dengan bantuan mikroskop loh. Ini dia lamela, atau biasa disebut dengan lamela tengah. Nah, sel inilah yang berfungsi untuk merekatkan antar sel sehingga suatu organisme bisa terbentuk. Jadi, bisa kayak pohon yang kokoh itu. Halo semuanya, kenalin aku Revalisha Nadia Safira atau biasa dipanggil Revalisha dari kelas 11-1 absen 33. Di video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang lamela tengah, sang perekat rahasia. Bayangin deh, rumah-rumah ini sebagai tumbuhan dan batu batanya sebagai sel. Nah, kalau misalnya kita mau ngerekatin antar batu bata, gimana caranya? Kita pasti pakai semen, bukan? Nah, lamela ini ibaratkan semen guys, yang bisa merekatkan antar sel sehingga sel ini bisa kokoh dan terbentuk. Ilmuwan menemukan lamela karena perkembangan mikroskop, namun belum ada sumber yang menyatakan tentang nama ilmuwan itu secara spesifik, tapi ada beberapa dugaan nih, seperti Edward Strasberger, yaitu ahli botani keturunan Polandia dan Jerman. Nah, inilah letak lamela tengah. Lamela tengah berfungsi sebagai perekat suatu sel dengan sel yang lain pada saat sel-sel tersebut membentuk jaringan. Komponen utama lamela tengah ini ada di pektin nih guys. Z-pektin ini adalah senyawa polimer asam degalakturonat yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 glukosidik yang berfungsi sebagai elemen struktural pada pertumbuhan jaringan dan komponen utama dari lamela tengah. Pektin jugalah yang berperan sebagai perekatnya itu sendiri guys. Lalu, apakah lamela bisa diterapkan di teknologi kehidupan sehari-hari? Sayangnya belum ada jurnal ataupun artikel yang bahas tentang teknologi terkait dengan lamela, gengs. Tapi, komponen utama lamela yaitu zat pektin sangat berguna di industri makanan dan minuman loh. Kandungan pektin sendiri sering dimanfaatkan dalam berbagai teknologi. Misalnya yang pertama, sebagai bahan pembuat jelly. Misalnya, pada pengaplikasiannya, pektin berguna sebagai bahan pembuat selai. Pada selai sendiri, pektin berfungsi sebagai perekat dan pengental. Konsistensi gel pada selai tergantung terhadap konsentrasi pektin pada bubur buah. Contohnya dalam pembuatan selai tomat, gengs. Selain pemanfaatan untuk selai, dapat juga dijadikan sebagai stabilizer yogurt, gengs, atau sebagai bahan pengikat terhadap viskositas yang dihasilkan pada sediaan pasta gigi, guys. Nah, segitu aja nih penjelasanku tentang si perekat rahasia ini ya, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, guys!